Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kali ini kita akan bertajukkan demokrasi dan syuro. Selama ini demokrasi diidentikan dengan syuro dalam Islam karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Untuk melihat lebih jelas titik persamaan tersebut, perlu kita pahami pengertian dari keduanya. Demokrasi. Secara bahasa, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari barat. Namun, jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal, yakni umum, tanpa batas, agama, maupun etnis. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Berikutnya syuro. Menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Maqayis al-Lughah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Mereka diantaranya adalah sebagai berikut. Ar-Raghib As-Sofahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang ia miliki. Kemudian yang ketiga, definisi syuro yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asy-Syura fi Zilzil Nizami Al-Hukam Al-Islami diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kemudian apa sebenarnya titik temu persamaan antara demokrasi dan syuro? Dari beberapa definisi syuro dan demokrasi di atas, yaitu dapat memahami bahwa syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi
menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, Suro merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya tergantung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nilai Islami bukanlah sesuatu yang berasal dari kaum muslimin saja atau dari dalam, tetapi semua nilai yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan, baik dari barat maupun timur, karena Islam tidak mengenal barat dan timur ataupun diskriminasi. Justru sikap Islam terhadap hal-hal baru yang baik adalah akomodatif. Sadati wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram. Namun demikian, pro dan kontra tentang demokrasi dalam Islam masih terus berlanjut. Oleh karena itu, untuk mempertajam analisis kita dalam menyikapi konsep demokrasi, ada baiknya kita mengenal lebih lanjut pandangan-pandangan para ulama tentang hal tersebut. Sadati wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram. Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai dengan pesan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-159 dan beberapa hadis yang terkait. Sadati wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran, dan pemerintah otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun demikian, dalam pandangan para ulama atau cendekiawan muslim tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan utama, yaitu pertama menolak sepenuhnya dan kedua menerima dengan syarat tertentu. Ada beberapa ulama yang akan kita sampaikan di sini mewakili kedua pendapat tersebut. Sadati wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram. Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat. Untuk menetapkan segala hal, demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Itu menurut beliau. Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya, sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral. Jadi, yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi and siege seperti yang dipraktikkan di barat.
Kemudian Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. Tauhid sebagai landasan asasi. Kepatuhan pada hukum, toleransi sesama agama, tidak dibatasi wilayah, ras dan warna kulit, serta penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Itu beberapa pendapat ulama-ulama besar. Ada juga kita mengenal Muhammad Imaroh, Yusuf Al-Qaradawi, Salim Ali Al-Bahasnawi, dan banyak lagi ulama-ulama yang membicarakan tentang demokrasi dan juga syuro. Ini sekedar perbandingan buat kita. Ini bukan suatu hal yang kami anggap sebagai suatu kepastian buat kita, akan tetapi sebagai perbandingan buat kita, apa itu demokrasi, apa itu syuro, dan kita bisa membandingkan dan memilah-milih mana sebenarnya yang terbaik dengan kedua hal tersebut. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.